10 usaha atau 10 bisnis yang potensial di desa atau di kampung. Kata siapa bisnis atau usaha di kampung itu nggak bisa berhasil dan nggak bisa sukses. Nah, banyak stigma orang-orang yang di kampung itu merasa minder untuk bisa memulai usaha di perkampungan dan memilih untuk keluar kota. Padahal di kampung itu banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan ya. Nah, kali ini aku mau sharing berbagi ke kalian tentunya memberikan hal baru juga ke kalian semua dan bisa memberikan hal positif tentunya. Dan apa yang aku sampaikan ini hal yang memang aku jalani dan aku rasakan juga gitu ya. Aku rasakan dan aku jalani dan memang positif bisa berdampak hal yang lebih baik gitu ya. Nah, kali ini aku mau bahas 10 usaha atau 10 bisnis yang potensial di desa atau di kampung. Nah, buat kalian yang sekarang berada di kampung, jangan skip video ini, tonton sampai selesai biar kalian dapat informasi yang bisa menjadikan hal baru juga untuk kalian dan bisa kalian ikuti juga tentunya kalau memang ini positif untuk kalian. Nah, salah satunya dari 10 itu yang pertama itu konter pulsa. Kalau kalian di kampung mau jualan buka usaha konter pulsa itu salah satu hal yang potensial juga. Karena di perkampungan itu beda dengan di kota. Kalau di kampung itu kiri kanan belakang itu belum tentu kita punya saingan. Kalau di perkotaan udah jelas pasti padat. Nah, seperti aku pribadi, aku sekarang menjalani bisnis konter pulsa. Nah, di konter pulsa ini aku menyediakan layanan yang lain juga seperti jual aksesoris, aku juga jual handphone, aku juga sediain untuk alat ATK dan itu untuk pelengkap untuk konter pulsa. Dan yang kedua, lanjut lagi, itu ada agen pembayaran BRI Link. Nah, seperti aku ini juga. Jadi aku juga di kampung ada konter pulsa dan ada juga untuk agen pembayaran seperti agen BRI Link ini. Jadi aku menyediakan layanan-layanan transaksi, ya perbankan intinya ya. Bisa tarik tunai, bisa ngambil uang, istilahnya berapapun nominalnya kita bisa layani. Terus juga aku bisa yang namanya untuk melakukan transaksi transfer keluar bank, ke sesama bank, keluar daerah gitu ya. Dan itu memberikan hal positif untuk para masyarakat. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalian boleh juga tuh kepoin untuk nomor satu, nomor dua di part-part selanjutnya atau kalian komen aja. Dan karena aku ini di kampung asli, aku jauh dari perkotaan. Jadi untuk konter pulsa dan agen pembayaran berlink, aku ngerasain sendiri positifnya dan bisa berhasil di kampung tanpa harus ke kota tentunya ya. Lanjut yang ketiga itu jasa ekspedisi. Sekarang untuk e-commerce lagi rame. Penjualan lewat e-commerce itu lagi viral dan tentunya hal yang paling menarik itu di perkampungan itu nggak ada yang ekspedisi atau pengiriman barang, pengiriman jasa gitu yang nggak ada. Nah, itu salah satu hal yang bisa positif dan bisa berdampak ke pelakunya. Itu yang bisa mendapatkan income lebih lah. Nah, jasa ekspedisi ini bisa menjadi dropshipper atau kalian jemput ke lokasi dan kalian yang sebarkan ke perkampungan-perkampungan. Karena di perkampungan itu jarang sekali kurir itu nyampe ke lokasi atau ke rumahnya. Jadi nggak jarang untuk menyampaikan atau mengirimkan barang itu sampai ke rumah langsung. Nah, kalian bisa tuh untuk bisnis ekspedisi lokal di perkampungan. Nah, itu juga menjanjikan ya. Terus juga ada nomor 4 toko sembako. Kalau toko sembako kita udah nggak usah bahas panjang-panjang. Karena sembako itu salah satu kenapa potensial karena mungkin ini kan apa ya bahasanya ini bahan-bahan pokok dan semua orang itu butuh tiap hari. Nah, seperti konter pulsa itu tuh udah jadi bahan pokok sekarang ya. Lanjut lagi ke nomor 6 ya, menjadi pengepul hasil bumi. Alias kalian itu beli yang namanya hasil-hasil pertanian dari masyarakat. Karena 90% di perkampungan itu rata-rata sebagai petani. Dan itu bisa kalian manfaatkan sebagai kalian itu jadi drop mengambil keuntungan ya dari hasil bumi para masyarakat dan kalian beli terus kalian jual ke perkotaan. Nah, itu tuh hal yang potensial sekali ya di perkampungan ini. Terus yang ke lima ya, yang keenam berarti ya, menjadi agen LPG ya, menjadi agen LPG itu salah satu juga yang potensial karena di perkampungan itu susah untuk dapetin yang namanya LPG kayak gitu karena masih langka ya. Nah, kalian bisa jadi dropshipper LPG atau menjadi agen LPG terus kalian sebarkan ke daerah-daerah perkampungan dan itu bisa potensi dan bisa memberikan peluang yang lebih bagus gitu ya. Jadi pengalihan dari awalnya itu lewat tungku
menjadi lewat LPG gitu ya. Dan sekalian kalian itu bisa juga jual kompor gasnya dan itu bisa jadi bisnis yang baru juga tuh. Di perkampungan itu hal yang positif dan bisa potensial untuk bisnis ya. Yang ketujuh, bertani. Nah, bertani itu juga salah satu hal yang baik juga karena di perkampungan itu walaupun petani ya, petani itu sedikit kadang-kadang anak muda sekarang nggak mau karena nggak tahu nih. Padahal pertanian itu salah satu hal yang menjanjikan loh. Apalagi di harga-harga sekarang yang stabil gitu ya dan bisa istilahnya memanfaatkan situasi di perkampungan karena lahannya luas, terus juga banyak lahan-lahan pertanian dan bisa dimanfaatkan tentunya. Nah, yang kedelapan itu sewa jasa ya. Jasa sewa alat sound system dan panggung. Tuh, itu tuh. Kalau kalian punya modal itu bisa banget jadi bisnis yang potensial di perkampungan karena kalau di perkampungan itu masih ini ya, jarang ya orang yang membuka jasa sewa alat sound system, panggung itu masih jarang sekali dan bisa jadi potensial walaupun modalnya cukup besar ya. Nomor 9 lanjut lagi. Itu adalah toko pupuk obat dan bibit. Nah, toko pupuk obat dan bibit ini kenapa potensial? Karena 90% yang tadi itu masyarakat di kampung itu rata-rata petani dan semuanya itu butuh yang namanya pupuk dan butuh yang namanya pestisida ya, bibit dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi bisnis baru juga selain penjualan sembako, pulsa ya yang tadi ya, bahan pokok. Salah satunya di perkampungan itu pertanian. Itu tuh jadi bahan pokok juga ya kalau kita menyediakan alat-alat pertanian, jasa-jasa yang seperti itulah istilahnya, sewa alat-alat berat itu jadi hal-hal yang positif dan bisa berdampak positif ke pelakunya atau ke penjualnya. Karena hampir 190% ya nggak nyampe 100 sih, 90% rata-rata itu petani butuh yang namanya pupuk, pestisida, bibit dan lain-lain. Kalau kalian mau mulai bisnis itu di perkampungan udah pasti bakalan cocok banget ya. Dan yang terakhir yang nomor 10 itu bisnis peternakan atau usaha peternakan. Kalian menernakan misalkan ayam petelur atau kalian bisnis untuk apa ya istilahnya kambing, peternakan sapi. Kalau di perkampungan itu udah cocok banget. Karena kenapa? Kalau di perkotaan itu nggak bisa karena ada bau-bau dari kotorannya, dari hewannya. Itu tuh bakalan berdampak ke masyarakatnya juga dan bisa diprotes juga. Kalau di kampung banyak lahan kosong dan bisa jauh dari pemukiman dan itu bisa memberikan income yang positif tentunya untuk para pelaku bisnis di bidang peternakan. Nah, 10 dari 1 nyampe 10 itu semuanya itu hal yang sudah kita rangkum dan memang betul adanya kalau di desa atau di kampung itu banyak orang yang sukses menjalani hal tersebut. Nah, kalau kalian merasa video ini positif dan bisa berdampak positif ke kalian tentunya bisa memberikan hal baru juga, jangan lupa kalian subscribe juga. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain atau misalkan kalian itu masih ragu dengan apa yang aku sampaikan dari poin 1 sampai poin 10 kalian boleh komen. Dan jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja. Tentunya bakalan aku lanjutin video di part-part selanjutnya, terutama masalah counter pulsa agen BRI Link itu jadi hal positif dan setiap hari bakalan aku sebarin informasinya ke kalian semua agar bisa memberikan info-info terupdate terbaru juga seputar agen BRI Link. Terima kasih banyak kalian udah nonton di video aku sebelumnya dan video ini thank you buat kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan hal positif dan tentunya lanjut lagi di video-video selanjutnya. Aku akhiri tentunya jangan lupa ya ditonton terus sampai selesai. Lanjut lagi part selanjutnya. Makasih banyak semuanya.